Pelaku penjambretan digagalkan pengemudi Jaklingko. Tipu catar Akpol 1 miliar rupiah. Halo, selamat siang pemirsa setia pilihan berita kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal dari Jakarta. Kita langsung saja ke informasi utama. Pemirsa, seorang pelaku penjambretan berhasil ditangkap setelah digagalkan pengemudi Jaklingko di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga sekitar yang geram dengan aksi tersebut. Pelaku yang diketahui berinisial J menjadi bulan-bulanan warga dan pengendara sekitar setelah tertangkap tangan menjamret telepon genggam milik perempuan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat malam lalu. Pelaku berhasil diamankan warga setelah aksinya menjamret telepon genggam milik perempuan digagalkan pengemudi Jaklingko. Saksi mata mengatakan pelaku berjumlah 2 orang tiba-tiba mengambil telepon genggam milik perempuan yang sedang menunggu di halte di Jalan TP Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. Kedua pelaku kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor dari arah Pasar Rebo menuju Taman Mini. Pengemudi Jaklingko yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mengejar kedua pelaku dan menabrak sepeda motor pelaku hingga keduanya terjatuh. Satu pelaku berhasil diamankan sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Gimana Pak yang motor? Awalnya dari sana Bang, jalan baru. Nah, dikubur sama Jaklingko, ditabrak sama Jaklingko. Tabrak, jatuhlah motor itu. Terus palingnya jambretnya lari, kami tangkap, kami kejar. Ketangkap sama abang di sini? Iya, di sini satu orang. Satu orang. Yang satu lari ke sana. Pada saat ditangkap ada barang bukti, Bang? Barang bukti ada, Bang. Korban juga ada. Sementara kasus penjambretan ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Ciracas. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Motornya dibawa lagi. Informasi lainnya, seorang oknum kepala desa di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara menjadi perhatian publik setelah aksinya mengacungkan benda mirip senjata api kepada warga viral di media sosial. Saat ini oknum kepala desa tersebut bersama barang bukti benda mirip senjata api telah diamankan pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Video yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang oknum kepala desa terlibat cekcok dengan warga sebelum akhirnya mengacungkan benda mirip senjata api. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Dolok Sigom-Pulon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Minggu sore. Dalam rekaman tersebut, sejumlah warga terlihat panik dan berusaha menjauhi lokasi karena takut dengan aksi oknum kepala desa tersebut. Menindaklanjuti video yang telah menyebar luas, Polres Tapanuli Selatan mengamankan oknum kepala desa berinisial AR bersama satu orang rekannya pada Minggu malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian menyebutkan insiden ini diduga dipicu oleh sengketa lahan antara oknum kepala desa dengan seorang warga berinisial PR. Senin sore, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara menjelaskan bahwa benda yang diacungkan oknum kepala desa tersebut bukanlah senjata api, melainkan sebuah airsoft gun. Pihak ini termasuk dari pihak tadi sendiri dengan pihak yang sebelahnya juga sama-sama keduanya kita sita itu satu airgun untuk pistol dan satu airgun juga dalam bentuk senjata laras panjang. Kami akan dalami, yang jelas sudah diamankan. Kami akan telusuri hal ihwal terkait dengan spek, hak dan kompetensi kepemilikan, izin dan serta peruntukan dan perlakuan daripada senjata itu. Bagaimana dia bisa memilikinya, kemudian juga lebih kepada kepemilikan senjata karena sudah menyangkut atau berdampak di depan umum atau mengganggu di depan umum dan sudah viral di media sosial. Sementara penyelidik masih dalam proses penyelidikan. Sementara untuk pelaporan secara pidana belum ada secara resmi dari kedua belah pihak. Cuma kita inisiatif untuk menjaga keamanan ketertiban umum, kita amankan.
Hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Saipul Nahdi, Berita Nasional TV. Seorang pengendara motor terjatuh akibat jalan berlubang di Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jalan rusak dan berlubang ini diduga akibat guyuran hujan yang terus-menerus melanda wilayah Kota Bekasi. Akibat insiden tersebut, selain motor mengalami kerusakan, pengendara juga mengalami luka setelah terlempar saat melintasi jalan berlubang dalam kondisi melaju kencang. Dari video amatir warga terlihat seorang pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengendara diduga menghantam jalan rusak yang berlubang hingga terpental dan terjatuh ke aspal. Korban mengalami luka dan langsung ditolong oleh warga sekitar. Dari hasil pantauan di lapangan, kondisi Jalan Raya Narogong terlihat rusak di beberapa titik. Lubang menganga di badan jalan membuat keberadaan baik roda 2 maupun roda 4 harus memperlambat laju. Saat hujan, lubang tertutup genangan air sehingga membahayakan pengendara karena tidak terlihat. Menurut warga di sepanjang Jalan Raya Narogong, terdapat banyak titik jalan berlubang yang sangat membahayakan khususnya bagi pengendara sepeda motor. Kecelakaan sering terjadi terutama pada malam hari saat pengendara melaju dengan kecepatan tinggi. Akibat kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan kendaraan, namun juga luka serius bahkan hingga merenggut korban jiwa. Kerusakan jalan berupa lubang cukup lebar dan dalam diduga akibat terkikis air hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Rusaknya nganga begitu loh, gimana Pak? Ya dia karena bukan orang biasa lewat sini, nggak tahu langsung ngantem mungkin. Kalau yang orang biasa lewat ini kan pasti pelan. Kondisi motornya Bang? Motornya parah sih, peleknya mah bengkok pada. Bang, kalau jalanan ini Narogong ini emang sebenarnya rusak udah lama atau gimana sih Bang? Rusaknya belum lama, cuman karena mungkin ditimpa hujan lagi, jadinya makin angkat aspalnya. Warga menambahkan meski pernah dilakukan perbaikan dengan metode tambal sulam, namun kondisi jalan tidak bertahan lama. Intensitas hujan yang tinggi membuat jalan kembali rusak dan berlubang. Selain di Jalan Raya Narogong, kondisi jalan berlubang juga tersebar di beberapa titik lain di wilayah Kota Bekasi. Salah satunya terdapat di Jalan Cipendawa. Pengendara dihimbau untuk lebih berhati-hati dan memperlambat laju kendaraan saat melintas. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Hilangnya wanita lanjut usia yang merupakan pensiunan guru di Palembang 2 pekan lalu akhirnya terungkap. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 tersangka di lokasi berbeda. Polda Sumatera Utara Selatan melalui tim Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum mengungkapkan kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menimpa seorang pensiunan guru lanjut usia berinisial C. Polisi berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan peran berbeda. Tersangka utama berinisial YG ditangkap di wilayah hukum Polres Tulung Agung, Jawa Timur setelah sempat berpindah lokasi ke Jakarta dan Lampung. 2 tersangka lainnya yaitu JI yang berperan menyimpan barang milik korban dan S yang diduga membantu proses penjualan mobil korban. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil, telepon genggam, 1 buah payung serta uang tunai 53 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah sebelumnya korban dilaporkan sebagai orang hilang oleh pihak keluarga. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 14 Januari 2026 sekitar pukul 4.47 waktu Indonesia Barat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Korban diketahui meninggalkan rumah menggunakan mobil warna merah metalik dengan tujuan berobat ke Rumah Sakit Bayangkara, namun tidak pernah kembali. Mobil korban sempat terlihat warga dibawa oleh seorang pria dengan ciri-ciri rambut pendek dan berkemeja dan terekam kamera CCTV. Nah itu anaknya itu CCTV-nya harus pantau arah ke sini. Adalah yang ngekos itu ya Lana tahu ngekos di sini. Yo Bu, aku ngekos di sini. Kan tahu kapan terakhir minta uang. Hari Rebo itu katanya aku balik.
Jam berapa kataku? Sekitar jam 3 jam 4-an ya macam itu. Nah, Wak itu posisinya mobilnya nak mundur. Aku nih mikir cek ini, mundur. Wak ini tidak pernah dia tuh mobilnya tuh keluar boret duluan, pasti kepala duluan. Nah terus ini kok ketemu tak dengan Wak? Nah yang bawa ini Lanang dia ngomong. Meskipun ketiga tersangka telah ditangkap, namun pihak kepolisian masih terus melakukan perkembangan untuk mencari keberadaan korban dari Palembang, Sumatera Selatan. Jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang kakek berusia 73 tahun di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ditangkap polisi atas dugaan tindak pencabulan terhadap cucu kandungnya yang masih berusia 10 tahun. Kasus ini telah ditangani pihak kepolisian. Seorang kakek berinisial MH berusia 73 tahun ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan atas dugaan melakukan tindak pencabulan terhadap cucu kandungnya. Kasus ini terungkap setelah korban yang selama ini tinggal satu rumah dengan pelaku mengalami tindakan tidak senonoh di kediaman pelaku di Kecamatan Batang, Angkola, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga melakukan perbuatan tersebut dalam dua kejadian berbeda, yaitu pada bulan November dan Desember tahun 2025. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara dalam keterangannya pada Senin sore menjelaskan saat melakukan aksinya, pelaku diduga melakukan intimidasi terhadap korban agar tidak melawan. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut untuk kepentingan penyidikan. TKP-nya di dalam kamar tersangka, ini anak hidup bersama mereka dalam rumah tersebut dan satu rumah. Nah, itu yang mungkin membuat si tersangka ini leluasa dan memiliki niat untuk mencabuli si anak. Motifnya, latar belakangnya, alasan yang paling krusial adalah karena tidak dilayani oleh istrinya berusia 68 tahun. Menutup mulut si anak pada saat melakukan itu, menurunkan celananya ke bawah dan kemudian mencoba untuk melakukan itu, namun tidak tuntas karena memang faktor usia. Artinya dipaksa begitu Pak ya? Ya, dipaksa. Saat ini pelaku telah ditahan di rumah tahanan Polres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan pasal berlapis terkait perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Saipul Dahdi, Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil meringkus seorang pria yang dikenal dengan julukan Abah Entus Jempol atas kasus penipuan rekrutmen Akademi Kepolisian. Modus pelaku adalah menjanjikan kelulusan calon taruna dengan tarif fantastis mencapai 1 miliar rupiah. Proses penangkapan berlangsung dramatis setelah pelaku berupaya kabur dan menabrak mobil petugas. Pelarian Tubagus Nasruddin alias Abah Entus Jempol berakhir di tangan tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Banten. Pelaku ditangkap di area exit tol Rangkas Bitung pada 14 Januari dini hari setelah sebelumnya mangkir dari 2 kali panggilan kepolisian. Saat akan diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan nekat dengan memundurkan mobilnya hingga menabrak kendaraan petugas demi menghindari penangkapan. Kasus ini bermula saat orang tua korban di Kasmen, Kota Serang tergiur janji manis pelaku yang mengaku memiliki akses khusus untuk meloloskan peserta seleksi Akpol tahun 2025. Tak tanggung-tanggung, pelaku meminta imbalan sebesar 1 miliar rupiah. Korban yang telah menyerahkan seluruh tabungannya secara bertahap akhirnya sadar telah ditipu setelah sang anak dinyatakan tidak lulus dalam tahapan seleksi. Dari total 1 miliar rupiah yang diterima, pelaku hanya mengembalikan uang sebesar 30 juta rupiah kepada korban. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Polda Banten dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Kami tidak dapat menjawab tersebut. Yang pasti kami tadi sudah sampaikan inisialnya TPN alias Abah Jempol. Yang pasti di sini posisinya adalah sebagai pelaku yang mana modusnya melakukan bujuk rayu, memastikan pada korban bahwa yang bersangkutan bisa meloloskan anaknya untuk dapat diterima menjadi calon taruna Akpol.
Polda Banten kembali menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen anggota Polri dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Masyarakat diminta melaporkan jika menemukan praktik percaloan serupa. Dari Serang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, pilihan berita kriminal akan segera kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami di pilihan berita kriminal. Seorang sopir truk ditemukan tewas tak bernyawa dengan kondisi tergantung di samping kendaraannya di rest area kilometer 68 Tol Jakarta Merak, Serang, Banten. Korban diduga nekat mengakhiri hidup lantaran terjerat masalah hutang piutang. Tol Serang. Yang kenal ada unitnya, yang kenal BE. Warga dan pengguna jalan di rest area KM 68 Tol Jakarta Merak, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang, Banten, digemparkan dengan penemuan jasad seorang sopir truk pada Selasa pagi. Korban diketahui bernama Adi Ramdhani, pemuda berusia 25 tahun. Korban ditemukan dalam posisi tergantung pada besi samping truk bernomor polisi BE 8105ZX. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan sekitar pukul 7 pagi saat tengah melakukan patroli rutin. Saksi kemudian membangunkan kernet truk yang saat itu masih tertidur pulas di dalam kabin kendaraan. Sebelum kejadian, korban bersama kernetnya sempat berhenti untuk beristirahat di rest area sejak pukul 1.30 dini hari. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara bersama Polresta Serang Kota yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Telah ditemukan seorang laki-laki dalam keadaan meninggal dunia di rest area kilometer 68A di lingkungan Bokeh, Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok. Berdasarkan keterangan saksi, korban memang kerap mengeluhkan masalah ekonomi dan hutang piutang. Bahkan sempat beberapa kali mengutarakan niat untuk mengakhiri hidup. Kini jasad korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang wanita muda di Kota Metro Lampung tertangkap petugas saat berusaha menyelundupkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan Kota Metro. Tak tanggung-tanggung dari tangan wanita ini, petugas mendapati narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan tembakau sintetis yang diduga merupakan pesanan narapidana di dalam lapas. Aksi penyelundupan narkotika ke dalam lapas kelas 2A Kota Metro Lampung berhasil digagalkan petugas permasyarakatan. Seorang wanita berinisial DA berusia 26 tahun diamankan petugas setelah kedapatan membawa narkotika yang disembunyikan di dalam buntalan tisu yang disimpan di saku celana. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 2 paket sabu dengan berat 4,08 dan 0,24 gram, 3 butir pil ekstasi, serta tembakau sintetis seberat 0,86 gram. Wanita yang telah ditetapkan tersangka ini mengaku barang haram tersebut diperoleh dari seorang bandar dengan iming-iming upah Rp1 juta untuk sekali pengiriman. Narkotika ini diduga merupakan pesanan oleh beberapa orang narapidana di dalam lapas. Saat ini wanita tersebut telah diserahkan ke Satres Narkoba Polres Metro untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi pun masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika di balik penyelundupan tersebut. Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku atas nama inisial D. Nah, kemudian di situ merupakan pesanan dari dalam lapas. Jadi D ini mengantarkan pesanan dari dalam lapas. Tapi sebelum sampai sudah dilakukan pengamanan oleh pihak lapas. Barang bukti yang diamankan yang pertama 2 buah plastik klip berukuran sedang dengan berat 4,08. Kemudian yang ukuran kecil 0,24 sabu juga. Kemudian yang
sintetis 0,86, untuk inek 3 butir, kurang lebih beratnya 1,52 gram. Akibat perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Metro Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya lakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis ganja dan sabu dengan modus pengiriman paket online di wilayah Kota Tangerang, Banten. Petugas berhasil mengamankan 2 orang pelaku beserta barang bukti narkoba ganja 2,3 kg dan sabu seberat 1,16 gram. Inilah detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek 2 orang pelaku di sebuah rumah di wilayah Kota Tangerang, Banten. Nampak petugas menggiring para pelaku untuk menunjukkan di mana narkoba tersebut disembunyikannya. Setelah diinterogasi, akhirnya pelaku mengeluarkan barang haram tersebut dari sebuah lemari dalam bentuk paketan online. Menurut PLT Kanit 4 Subdit 2 AKP Budi Purwanto, modus yang digunakan para pelaku cukup menarik karena mengemas ganja dan sabu dalam paket pengiriman online. Namun seluruh stiker resi pengiriman yang ditempelkan merupakan resi palsu. Petugas mengamankan 2 pengedar berinisial VA dan TM, dan dari tangan pelaku juga menyita barang bukti narkoba jenis ganja 2,3 kg dan sabu seberat 1,16 gram. Berhasil mengamankan 2 pelaku tindak pidana narkotika di wilayah Tangerang Kota. Kami amankan 2 orang pelaku pertama berinisial VA, yang kedua TM. Barang bukti yang bisa kami amankan pada saat kami lakukan penangkapan narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram dan narkotika jenis ganja sebanyak 2,3 kg. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti kemudian dibawa Direktorat Reserse Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Polisi buru 7 penganiaya karyawan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan spesial untuk Anda. Tetap saksikan pilihan Berita Kriminal. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya pemirsa, diduga akibat senggolan kendaraan, sekelompok orang tak dikenal aniaya karyawan toko retail di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Meski para korban belum melaporkan kasus ini, polisi tengah memburu 7 pelaku yang sudah teridentifikasi. Inilah rekaman CCTV aksi penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal terhadap para karyawan toko retail di kawasan Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi brutal sekelompok pria ini diduga diawali dari senggolan kendaraan antara kendaraan milik pelaku dan korban. Takut kembali menjadi sasaran kebrutalan para pelaku, para korban pun enggan membuat laporan ke kepolisian. Meski belum ada delik aduan, pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan tetap melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk korban. Hasilnya, 7 orang terduga pelaku sudah berhasil teridentifikasi dan kini tengah dalam pengejaran petugas kepolisian. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pihak kepolisian, baik dari Polres maupun Polsek, sudah mengambil langkah-langkah baik pengecekan ke TKP, melakukan penyelidikan, dan juga minta keterangan saksi. Berarti walaupun belum ada lapor delik aduan, tapi polisi tetap melakukan penyelidikan, Pak ya? Ya, kita sudah berupaya untuk melakukan itu. Ya, langkah-langkah yang akan kita ambil sudah kita lakukan, ya, baik pengecekan TKP, melakukan penyelidikan, dan meminta keterangan saksi. Polisi mengimbau agar para korban melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan menjamin keselamatan para korban dan tak perlu khawatir mendapatkan intimidasi dari para pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru bertugas mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.